Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama datang beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk kita memberi uang persembahan kita kepada Tuhan, ataupun memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hati kita dan berilah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami bisa datang dalam hadirat-Mu, kami bisa datang bersama dengan keluarga kami, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami beribadah secara online. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu juga turun dan menaungi di mana kami menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik saudaraku. Amin saudaraku. Mari saudara kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu kita mempelajari bahwa bagaimana kita menjadi orang ataupun umat Tuhan yang menjalankan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Menjalankan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Di mana kita belajar bahwa kita sedang dan kita berada di dalam perjanjian yang baru, di mana Yesus memanggil kita, Tuhan memanggil kita dalam panggilan yang tertinggi. Oleh itu saudaraku, sehingga kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan panggil sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudaraku, kita juga telah belajar bagaimana hidup layak dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang memerintah, yang berkuasa maupun di langit dan di sorga dan di bumi. Dialah Allah segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudaraku, sehingga kita tahu bahwa ketika kita mengerti akan kebenaran ini saudaraku, ia membuat kita mau terus melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan memenuhi panggilan kita di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa untuk hidup layak di hadapan Tuhan, untuk hidup berkenan di mata Tuhan, kita perlu mengerti dan tahu bahwa kedatangan Yesus itu datang dalam kehidupan kita, datang kedua kalinya adalah untuk menghakimi dunia. Amin. Makanya saudaraku, ketika kita mengerti bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, maka kita harus hidup berkenan di mata Tuhan. Kita harus hidup bagaimana menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita bukan dihakimi, tetapi kita mendapat upah yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita terus baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama, yang keempat hingga yang ketujuh. Saya akan bacakan yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu, imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang nyata, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Amin saudaraku. Dalam ayat yang kita baca sebentar, ini memberitahukan kita bahwa Yesus akan datang kembali. Amin. Di mana Yesus akan datang dengan penghakimannya yang adil buat setiap manusia. Makanya saudaraku, untuk kita hidup layak di hadapan Tuhan dan kita perlu menjalankan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan, supaya saudaraku, kita mendapat upah. Kita tahu bahwa ketika penghakiman Tuhan datang, kita akan diadili dengan adil. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang hidup layak di hadapan Tuhan pasti
akan menerima kerajaan yang kekal. Amin saudaraku. Kita tahu, dan ada juga orang Kristen yang percaya bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu berbicara tentang kasih Tuhan yang datang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu benar saudaraku. Tetapi dalam satu sesi yang lain, Tuhan juga datang dengan api yang bernyala-nyala diiringi oleh malaikat-malaikat yang berkuasa, di mana Dia akan datang mengadili dunia ini dengan adil karena Dia adalah Allah yang adil. Amin saudaraku. Dalam ayat 6 yang kita baca sebentar, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Haleluya. Yesus datang. Dia akan mengadili dunia ini. Karena Dia adalah Allah yang adil. Dia akan menghakimi dan akan menghukum setiap orang yang hidup di luar daripada Kristus. Saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk membawa pembalasan, penghakiman dan pembalasan. Ketika Ia datang saudaraku, Dia akan menghakimi dan akan menghakimi setiap orang yang menentang kerajaan Tuhan, yang hidup di luar kerajaan Tuhan, yang sentiasa menghalangi pekerjaan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Mungkin saudaraku ketika kita melihat orang melakukan dosa, dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni. Amin. Tuhan yang mengasihi, dan pasti kadangkala kita melihat orang yang melakukan hal yang jahat, kita pasti akan berdoa untuk dia supaya Tuhan mengampuni dia. Tetapi saudaraku, kadangkala ada orang yang melakukan kejahatan dan membuat kita tertindas, yang membuat kita teraniaya. Mungkin kita difitnah ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga akan membalaskan apa yang mereka perbuat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita tahu tentang kebenaran, di mana Tuhan datang untuk menghakimi, sudah pasti saudaraku kita akan terus hidup bertahan dengan iman kita. Ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita difitnah, ketika kita dikecewakan, ketika kita ditindas saudaraku. Dalam keadaan ini, kita masih bisa hidup bertahan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Dia akan membela hak kita. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan adalah adil dan Dia akan memberikan penghakiman kepada setiap perbuatan saudara dan saya. Saudaraku, Tuhan datang ketika Dia menghakimi manusia. Dia akan menghakimi jauh ke dalam hati manusia. Jauh ke dalam motif kita. Amin. Dan saya percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti ada motifnya, pasti ada tujuannya saudaraku. Apatah lagi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita punya motif yang salah, Tuhan tahu saudaraku. Kalau kita hanya melayani Tuhan karena kita mau dipandang, kita mau dipuji, kita melayani Tuhan karena ada kepentingan dalam diri kita sendiri, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu dan Tuhan menghakimi apa yang ada dalam hati saudara. Ya saudaraku, oleh itu seseorang pribadi itu tidak hanya dapat dinilai dari tindakannya atau pekerjaan yang telah mereka lakukan, tetapi dari motifnya. Amin. Mungkin manusia tidak dapat melihat motif hati manusia, tetapi Tuhan dapat melihatnya saudaraku. Ketika kita melihat orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin melayani, orang itu melakukan yang sepenuh hatinya saudaraku. Tetapi kita lihat, wah dia melakukan hal yang begitu luar biasa. Tetapi kita tidak dapat menilai orang itu di dalam hatinya. Makanya saudaraku, ketika kita melakukan suatu hal untuk Tuhan, itu akan dihakimi oleh Tuhan bukan melalui apa yang kita lakukan dari luar, tetapi Ia jauh ke dalam hati kita. Di situ Tuhan menghakimi kita, saudaraku. Jadi Tuhan akan menghakimi setimpal hati kita, kejahatan hati kita, motif hati kita, setimpal perbuatan yang kita lakukan keluar, saudaraku. Kita baca saudaraku dalam Yesaya pasal yang ke-65, yang ke-6 hingga yang ke-7. Yesaya 65, yang ke-5 hingga yang ke-7. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak. Firman Tuhan, sebab
mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka untuk upah perbuatan mereka yang dahulu. Amin. Dalam kata lain, Tuhan akan menghukum mereka setimpal dengan dosa dan kesalahan mereka. Tuhan akan menghukum dan mengadili apa yang kita lakukan, saudaraku. Ada setengah orang ketika ia melakukan kejahatan, dia tidak rasa bahwa itu jahat. Tetapi di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Orang yang sudah biasa melakukan kejahatan, mereka akan melakukan kejahatan, kemudian dia akan lupa akan kejahatan itu. Maksudnya setelah dia melakukan kejahatan, dia tinggalkan dan tidak menyelesaikan apa yang mereka lakukan. Sehingga ia memberi kesan dan penderitaan kepada orang lain. Saudaraku, ingat, setiap apa yang saudara lakukan di muka bumi ini, dan yang saudara lakukan itu adalah kejahatan, Tuhan akan mencatatnya, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, apa yang engkau lakukan di atas bukit-bukit penyembahan yang menyakitkan hatiku, dan apa yang juga dilakukan oleh nenek moyangmu, serentak akan dihakimi oleh Tuhan. Makanya saudaraku, ketika kita memiliki masalah dan kita melakukan kejahatan, dan kita tidak menyelesaikan kejahatan ini, saudaraku, dan itu semuanya akan tercatat oleh Tuhan, dan Tuhan akan menghakimi. Mungkin saudara berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini tidak ada tindak balas, tidak ada penghukuman langsung dari Tuhan. Benar, saudaraku. Penghukuman langsung itu akan datang ketika kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Akan tercatat ketika saudara tidak bertobat. Makanya saudaraku, orang seperti ini, mereka adalah orang yang suka mengambil mudah tentang kebenaran karena menganggap bahwa Tuhan tidak akan menghakimi mereka. Tetapi saudaraku, jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dan ayat yang sebentar kita baca tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berdiam untuk selamanya. Saudaraku, Tuhan tidak akan berdiam. Dia pasti akan menghakimi setiap pekerjaan yang jahat yang kita lakukan, saudaraku. Ketika Tuhan datang ke dunia kedua kalinya, Tuhan akan menghakimi semua tindakan dan perbuatan kita dengan apa yang Dia telah catatkan. Walaupun saat ini mungkin terlihat bahwa Tuhan sepertinya sedang diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, ingat, Tuhan sedang mencatat perbuatan saudara. Dan waktunya bila tiba, Dia akan memberi pembalasan penuh dengan setiap perbuatan kita. Kalau kita baca ayat ke-7 mengatakan, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyang, semua serentak firman Tuhan. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan akan menghakimi semua perbuatan yang pernah kita lakukan, baik hari ini maupun yang lalu, semuanya akan dicatat oleh Tuhan. Karena Tuhan yang datang pada kali yang kedua, Yesus yang datang dengan pengadilannya yang adil, Dia pasti akan memberikan penghakiman. Saudaraku, ini dia, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mungkin ada di antara saudara berpikir bahwa, yang sudah berlalu, perbuatan yang sudah berlalu, sudahlah. Saudara mau melupakan perkara itu. Tetapi kalau saudara melupakannya, dan pada waktu itu saudara sudah selesai, dan sudah bertobat dan minta pengampunan, it's okay. Tetapi kalau saudara tidak menyelesaikan perkara itu masih tercatat dan itu masih di bawah penghukuman Tuhan, saudaraku. Jadi kita sangat penting, saudaraku, kita perlu membereskan semua perkara. Supaya perbuatan kita itu ketika dihakimi sudah mendapat upah, bukan lagi mendapat penghukuman, saudaraku. Jadi ada orang yang melakukan suatu perkara yang jahat, kemudian dia hanya beredar begitu saja dan tidak mau menyelesaikan, saudaraku. Nantikan penghakiman Tuhan, saudara. Ini sangat bahaya. Jika ada hal-hal yang tersembunyi dalam hatimu, mungkin hubungan bermasalah dengan orang lain, dan saudara biarkan seperti itu tidak diselesaikan, Tuhan juga mencatat. Ketika saudara tidak jujur di dalam perkataanmu, Tuhan juga mencatat. Ketika ada niat hati yang jahat terhadap saudaramu, Tuhan juga mencatat. Semuanya itu akan tercatat. Tuhan tidak diam dan Dia akan melakukan pembalasan segera. Saudara, kemarin kita baca, saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 14 hingga ayat 15. 2 Timotius 4, 14 hingga 15. Ayat 14, Alexander
tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Alexander, tukang tembaga ini membuat kejahatan terhadap Paulus. Saudaraku, kita baca terus. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau waspada terhadap dia karena ia sangat menentang ajaran kita. Alexander ini adalah tukang tembaga yang sentiasa menghalang-halangi Paulus untuk mengajarkan tentang pengajaran di mana dia menentang ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Dan Rasul Paulus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudara ini, Alexander ini, pasti Tuhan akan membalasnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Karena orang ini, dia menghalangi pekerjaan kemajuan kerajaan Tuhan, saudaraku. Jadi, Paulus tahu bahwa walaupun Alexander ini menyakitkan hatinya, menghalangi dan menekan pelayanannya, dan menghalangi pekerjaan Tuhan, Paulus tahu bahwa jika Alexander yang tidak bertobat ini sudah pasti akan mendapat pembalasannya sesuai dengan perbuatannya, saudaraku. Jadi ini dia, Rasul Paulus memberitahu jemaat di sana, katakan hati-hati terhadap Alexander karena dia sangat menentang ajaran kita, saudaraku. Jadi Paulus tahu bahwa Allah juga adalah Allah yang adil dan dia pasti akan memberikan pembalasan kepada orang itu apabila tiba waktunya. Jadi ia akan menenangkan dirinya, Paulus sendiri menenangkan dirinya, apapun tekanan yang datang, apapun masalah yang datang, dia tetap bertahan bahwa apapun yang berlaku dalam hidupnya, siapapun yang menghalangi pekerjaan Tuhan, orang itu akan menerima pembalasan karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Amin, saudaraku. Ini dia. Ada masanya, saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, kita juga seperti Paulus menerima banyak tantangan. Kita difitnah, kita dianiaya, kita dikata-katakan yang tidak baik, saudaraku. Mereka menghalangi pelayanan kita. Mereka berusaha menutup jalan untuk kita melayani Tuhan. Saudaraku, ketika kita belajar menenangkan diri kita bahwa Tuhan itu adil, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menghakimi dan Dia akan berada di pihak saudara dan saya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa pada waktunya Tuhan akan datang mengadili. Tetap tenang, saudaraku. Ketika saudara mengalami penganiayaan di dalam pelayananmu, ketika saudara dihina ataupun dipinggirkan, ketika saudara ditekan ataupun dicengkram, saudara tidak bisa bergerak, tetap tenang bahwa apa yang orang lain lakukan terhadap saudara dalam pelayananmu, Tuhan akan membalaskan orang itu dengan seadil-adilnya. Saudaraku, seterusnya, Yesus datang menghakimi guru dan nabi-nabi palsu, saudaraku. Bukan saja menghakimi di dalam hati kita, tetapi juga perbuatan dan juga guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Kita baca, saudaraku, ini sangat penting. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga 3 dan 17 hingga 19. Saya akan bacakan yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara mereka, cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka, dengar baik-baik, untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ini ayat yang ke-17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ke-18. Sebab mereka mengucap kata-kata yang congkak dan hampa.
dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudaraku, Tuhan datang akan menghakimi setiap orang yang mengajarkan kesesatan, yang coba untuk mencari keuntungan di dalam apa yang mereka sampaikan, dan juga berusaha mengikat orang itu untuk menjadi hamba mereka, sehingga mereka mencari keuntungan dari umat-umat Tuhan. Mereka ingin mencari puji-pujian dari orang. Inilah saudaraku, dan Tuhan berkata bahwa mereka sudah disediakan pembalasan sejak dari semula, saudaraku. Jadi ini dia, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang ada di kalangan kita. Mereka ini, ciri-ciri mereka ini adalah orang yang menentang pekerjaan Allah dengan perkataan mereka. Ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, dan sentiasa menentang pekerjaan Allah, menentang kemajuan kerajaan Allah. Orang-orang ini memiliki spirit roh nabi palsu dan pengajaran-pengajaran palsu. Dan mereka adalah orang-orang fasik, durjana. Dan perbuatan mereka ini menentang pekerjaan Allah. Dan mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menurut hawa nafsu atau kedagingan mereka. Mereka hanya menurut sifat mereka dan menginginkan kuasa, status, kedudukan, penghargaan, penerimaan, dan mau diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini bahaya saudaraku. Jika kita memiliki roh seperti ini, nabi palsu, mengajar palsu, menyesatkan orang. Saudaraku, penghukuman sudah tiba dalam hidup saudara. Tuhan itu adil. Saudaraku, ini dia. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajaran palsu. Mereka suka mencela. Mereka suka menentang otoritas kepimpinan yang ada. Mereka menghina kepimpinan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ini dia sifat ataupun sikap, ciri-ciri nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu. Mereka suka mencabar otoritas yang Tuhan telah tetapkan kepada seseorang. Karena mereka mau dihargai, saudaraku. Jadi, jika kita sebagai umat Tuhan, sebelum Tuhan meletakkan engkau di dalam posisi lewat panggilanmu, jangan coba-coba untuk ke posisi tempat itu. Kenapa saudaraku? Karena kita berusaha masuk ke dalam otoritas yang bukan panggilan kita. Itu bahaya saudaraku. Kalau kita lihat malaikat ataupun Lucifer berada di sorga, kedudukannya adalah sebagai ketua pemuji dan penyembah Tuhan di sorga. Tetapi saudaraku, dia ingin mengambil otoritasnya Tuhan sebagai Tuhan. Dia mau menggantikan Tuhan, kedudukan yang paling tinggi. Akhirnya apa saudaraku? Lucifer dibuang dari sorga masuk ke dalam penghakiman. Dan penghakiman telah tersedia buat malaikat ini. Jadi saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita tahu harus berfungsi di dalam otoritas kita. Ketika kita bukan berada dalam otoritas kita, dan kita mau ke dalam otoritas itu, dan itu bukan panggilan saudara, itu bahaya saudaraku. Karena itu bukan panggilan saudara, saudara memaksakan diri, akhirnya saudara melakukan satu hal yang bukan menjadi panggilan saudara. Sama seperti Lucifer ini. Panggilannya, otoritas yang diberikan adalah sebagai pujian penyembahan ketua di sorga. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi dia mau menggantikan Tuhan. Ini bahaya. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus. Pasal 2 ayat yang 10 hingga yang 11. Bagaimana pada sisi yang lain. Malaikat yang lain. Mereka tahu otoritas mereka. Sampai mereka juga berbicara sesuai dengan otoritas. Amin. Kita berbicara sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan. Kita lihat saudaraku. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 hingga 11. Terutamanya mereka yang menurut hawa nafsu karena keinginan mencemarkan diri dengan menghina pemerintahan Allah. Ini adalah nabi palsu. Mereka begitu berani, angkuh,
sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Nabi-nabi palsu angkuh. Mereka mengeluarkan kata-kata hujat. Berani sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, menghujat Tuhan. Menghujat kebenaran. Saudaraku, padahal, ayat 11, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Berkuasa daripada nabi-nabi palsu ini, berkuasa daripada manusia. Dengan saudaraku, padahal malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ini dari sisi yang lain, malaikat ini, mereka tahu otoritasnya. Berbicara pun, mereka tahu otoritasnya di mana. Walaupun dia bisa berbicara penghakiman, penghukuman atas nabi-nabi palsu ini, pengajar palsu ini, tetapi dia mengunci mulutnya dan dia berbicara apa yang patut sesuai dengan otoritasnya. Amin, saudaraku. Jadi ketika kita berbicara, berbicaralah sesuai dengan otoritasmu. Jangan berbicara melebihi otoritasmu. Karena ketika kita berbicara melebihi otoritas kita, kadangkala ketinggian hati, kesombongan hati akan menguasai hidup kita. Itu bahaya, saudaraku. Karena Tuhan menghakimi setiap percakapan, perbuatan yang kita lakukan. Dan jauh di dalam hati kita, saudaraku. Jadi dalam Petrus ini menjelaskan dan mengatakan bahwa malaikat tahu otoritas mereka. Mereka sendiri tidak berani mengeluarkan kata-kata perkataan begitu saja. Saudaraku, walaupun kalau kita lihat para malaikat ini yang berkedudukan lebih tinggi daripada makhluk adikodarti ini atau manusia, pengajar-pengajar palsu ini, walaupun mereka lebih berkuasa daripada mereka, tapi malaikat tidak menghakimi mereka karena hak penghakiman itu adalah hak Tuhan. Saudaraku, ini dia. Kita perlu mengerti bahwa kita bekerja melalui otoritas supaya kita tidak dihakimi lewat pekerjaan perbuatan kita. Dan kita akan diadili sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudaraku. Jadi Alkitab juga berbicara, nabi-nabi palsu ini penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Kalau kita memiliki kesombongan dan keangkuhan di dalam pelayanan kita, di dalam apa yang kita lakukan setiap hari, saudaraku, roh pengajar-pengajaran palsu itu masuk ke dalam hatimu. Karena setiap kita mengeluarkan perkataan, semuanya berkaitan dengan keangkuhan kita dan kesombongan kita. Alkitab menggambarkan orang-orang seperti ini yang mengikuti keinginan kedagingan mereka. Mereka adalah orang-orang yang angkuh dan bertindak menentang otoritas yang ada. Mereka adalah orang-orang yang telah dipersiapkan untuk penghakiman. Dalam pengertian, dalam Alkitab juga berbicara, orang seperti ini adalah seperti hewan yang tidak berakal, seperti binatang liar dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Maksudnya, saudaraku, hidup kita tidak lagi berarti. Karena kita dilahirkan untuk dibinasakan. Kita dilahirkan, sikap kita, perbuatan kita itu seperti binatang yang telah dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Wah, ini hal yang sangat berbahaya, saudaraku. Kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 12 hingga 13. 2 Petrus pasal 2, 12 hingga 13. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Dengar baik-baik, saudaraku. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ayat yang ke-13. Dan akan mengalami nasib yang buruk seperti upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kekotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan dan minum bersama-sama dengan kamu. Ini dia, saudaraku, Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan saudara dan saya. Apatah lagi ketika kita mengajar hal-hal yang salah, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kita inginkan keuntungan dari apa yang kita kerjakan keluar, saudaraku. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak akan merespek ataupun tidak bekerja sesuai dengan otoritasnya. Dan mereka mau mengambil otoritas orang lain. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang adil.
dan menghakimi setiap perbuatan saudara dan saya. Jadi saudaraku, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu berhati-hati dengan kehidupan kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan di muka bumi ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bagaimana kita menilai hati kita. Adakah kita melakukan hal itu dengan hati yang jujur? Dengan hati yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita juga perlu menyadari dan mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Dia telah menetapkan otoritas dan pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Dan Dia mau kita benar-benar menguji diri kita. Sejauh mana kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ingat saudaraku, Tuhan akan membalaskan perbuatan kebinasaan dengan kebinasaan yang telah kita lakukan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita dengan kebinasaan yang kita lakukan. Jadi saudaraku, mari kita hidup berkenan di mata Tuhan. Hidup melayakkan diri di hadirat Tuhan, saudaraku. Supaya ketika kita hidup bertahan di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Walaupun kita mengalami penganiayaan, walaupun kita mengalami penderitaan, ingat Tuhan. Ingat saudara, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Kita baca saudaraku dalam ayat terakhir 2 Tesalonika pasal yang ke-7. 2 Tesalonika pasal 1 yang 7. Firman Tuhan mengatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ketika kita sabar, saudaraku. Ketika kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan otoritas panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara. Walaupun saudara mengalami penganiayaan seperti Paulus. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang adil. Tuhan akan menganiaya. Tuhan akan menghukum orang yang menganiaya kamu. Dan kamu yang dalam keadaan yang tersepit, teraniaya. Tuhan akan memberikan kelegaan ketika kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang bernyala-nyala. 2 Tesalonika 1 ayat 5 mengatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, segala penderitaan yang kita alami akan berakhir dan menjadi bukti keadilan Allah. Kita semua akan menjadi layak untuk kerajaan Allah dan kita akan dialu-alukan masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Kita akan dialu-alukan masuk dalam kerajaannya. Haleluya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita menilai diri kita. Apa yang kita kerjakan keluar, apa yang ada dalam hati kita, apa motif hati kita, bagaimana kita bertindak dalam otoritas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu saudaraku, Tuhan akan menghakiminya. Dan ketika kita melakukan dengan jujur di mata Tuhan, saudaraku, dan pada waktu kita mengalami penganiayaan dan penindasan, Tuhan berkata dia akan memberikan kelegaan ketika ia datang pada kali yang kedua. Sehingga saudara dan saya dialu-alukan masuk ke dalam kerajaannya. Haleluya, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus Tuhan melakukan keluar kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang adil dan akan menghakimi setiap perbuatan kami Tuhan di muka bumi ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau mau kami menilai kehidupan kami. Untuk menjalankan keluar kehidupan yang layak di dalam kerajaan Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di mata Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bisa menguji diri kami akan melakukan keluar pekerjaan panggilan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, Engkau memberikan kami kelegaan. Engkau mengalu-alukan kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Karena Tuhan, kami tahu bahwa inilah upah kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan kejahatan, kami juga akan dihakimi dengan adil dan akan menanti penghakiman. Oleh itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa setiap umat-Mu yang ada Tuhan, yang melihat live ini, kami tetap bersemangat untuk Tuhan melakukan pekerjaan pelayanan dengan luar biasa. Apapun yang berada di hadapan kami, apapun menjadi tekanan kami tetap tahu Tuhan bahwa Tuhan berada di pihak kami. Dan satu ketika Engkau akan memberikan kelegaan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati Tuhan umat-Mu yang melihat live,
FB pada saat pagi hari ini dan juga yang berada di rumah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa membawa kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati kami semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.